Akar dari segala akar masalah pandemi ini adalah metode tes yang tidak akurat. Permainan statistik COVID ditunjang dengan anggaran yang justru menyuburkan pandemi. Metode tes yang tidak akurat itulah yang membuat jumlah korban seolah banyak. Negara seolah dalam keadaan darurat. Padahal dengan metode statistik per 1.000 penduduk, tingkat terinfeksi maupun kematian COVID di Indonesia jauh lebih rendah dari Swedia. Dan faktanya, Swedia aman-aman saja. Nggak ada mayat bergelimpangan, nggak ada drama isolasi rumah sakit penuh. Kesehatan jalan, ekonomi juga jalan. Sebaliknya, dengan metode tes seperti sekarang ini, pandemi nggak akan selesai meski sudah divaksin. Sudah divaksin, tetap aja jumlah korban seolah banyak. Karena akar masalahnya adalah metode tesnya, bukan vaksinnya. Sudah divaksin, tetap aja kesehatan nggak jalan, ekonomi juga nggak jalan. Oleh sebab itu, beberapa negara mengambil langkah yang sangat efektif. Bebas COVID, tanpa vaksin, tanpa biaya, tanpa drama korban COVID. Jadi, kalau mau pandemi selesai, karena metode tes adalah sumber masalah, kurangi jumlah tesnya. Seperti yang dilakukan oleh Tanzania, Cina, dan lain-lain. Kalau mau pandemi terus-terusan, perbanyaklah tes yang tidak akurat itu. Modus memperbanyak jumlah tes itu sungguh disayangkan justru dilegalkan oleh Perda DKI yang baru saja disahkan. Rakyat yang nolak tes COVID, baik rapid maupun PCR, didenda 5 juta rupiah. Padahal dengan metode tes seperti itu, kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Bukannya melindungi rakyat dengan melakukan investigasi atas metode tes, Pemprov malah menekan warga untuk dites dengan metode yang tidak akurat dengan ancaman denda. Pak Presiden, sekali lagi kami sampaikan, kami ini bukan cebong, bukan kampret, dan bukan kadrun. Kami adalah netral. Kami biasanya nggak pernah mengkritisi elit lokal. Yang kami kritisi adalah elit global, nekolim. Tapi Perda DKI ini kami anggap sudah keterlaluan menginjak hak asasi rakyat. Elit global nggak pernah menerapkan denda kepada rakyat yang menolak rapid test. Justru elit lokal yang melakukannya di Jakarta. Oleh sebab itu, sebagai rakyat kecil, kami mohon izin untuk curhat kepada Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Pertama, Perda Penanggulangan COVID DKI ini melanggar hak asasi rakyat yang tercantum dalam konstitusi. Sebagaimana Bapak ketahui, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat 1, menjamin bahwa rakyat berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan Pasal 28J ayat 1, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kedua, alasan Perda DKI ini untuk memberi efek jera kepada rakyat. Pak, rakyat sudah susah kerja. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan atau ketidakbijakan gubernur tentang PSBB. Bernapas pun sulit karena harus pakai masker. Mati pun sulit karena protokol COVID. Masih juga dikejar-kejar tes dan dihukum dengan alasan efek jera. Ini sangat tidak Pancasilais, Pak. Bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab Perda DKI ini tidak berperi kemanusiaan, tidak adil, dan tidak beradab. Kenapa tidak beradab? Karena bahkan di negara-negara komunis yang pemerintahnya kejam pada rakyat, nggak ada satupun yang mengejar-ngejar rakyat untuk tes COVID dengan ancaman denda. Sebagai contoh, Pak, di negara komunis Cina, koruptornya ditembak mati, rakyatnya dilindungi, bahkan boleh pesta kemenangan tanpa masker. Di ibu kota negara Bapak, koruptor didiamkan, rakyatnya ditakut-takuti dengan gotong-gotong peti mati, rakyat dijadikan tawanan rumah alias PSBB, sekarang ditambah lagi, dikejar-kejar tes COVID dengan ancaman denda 5 juta rupiah. Mungkin bawahan Bapak ini lupa, Pak. Rakyat tidak digaji oleh gubernur dan DPRD untuk menuruti kemauan mereka. Sebaliknya, gubernur dan DPRD yang digaji oleh rakyat untuk melayani mereka. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Ketiga, rakyat tidak bodoh. Rakyat tahu bahwa di balik tes yang dipayungi Perda ini ada anggarannya. Duit dari mana untuk operasi sweeping? Duit rakyat. APBD dipayungi oleh Perda ini. Duit dari mana untuk bayar perangkat tes COVID? Duit rakyat, APBD, dipayungi oleh Perda ini. Rakyat tahu bahwa setiap ada petugas nguber-nguber tes COVID, ada anggarannya.
Supaya turun anggaran, maka dilakukanlah tes COVID dengan ancaman denda itu. Nanti rakyat bilang, oh supaya turun anggaran, maka dilakukanlah tes COVID dengan ancaman denda itu. Makin banyak tesnya, makin banyak duit anggaran yang turun. Dan hasilnya makin banyak yang terinfeksi COVID. Jadilah drama seolah-olah jumlah COVID banyak. Ini artinya menggunakan uang rakyat, APBD, untuk menindas rakyatnya sendiri. Menjajah bangsa sendiri, mengeruk duit anggaran dengan dalih memberi efek jera. Rakyat muak, Pak. Nggak ada satupun negara kapitalis maupun negara komunis yang sekejam itu mendenda rakyat kalau nggak mau dites COVID. Ini adalah bahaya laten yang bisa meledak setiap saat. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Bapak Presiden untuk melindungi rakyat dari perda yang menusuk rasa keadilan rakyat ini. Mohon agar Bapak Presiden mengupayakan agar perda ini dicabut untuk kebaikan rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Dan ternyata denda buat rakyat kecil DKI ini bukan 5 juta, tapi 50 juta rupiah. Luar biasa, rakyat kecil sudah sengsara nggak punya uang akibat ketidakbijakan PSBB. Masih disikat juga dengan denda 50 juta rupiah dengan alasan supaya jera. Denda maksimal 50 juta ini khususnya buat yang lari dari fasilitas kesehatan. Bapak Presiden yang terhormat, perda ini bukan cuma melanggar konstitusi hak asasi rakyat, tapi juga melanggar undang-undang praktek kedokteran, di mana pasal 52 huruf D secara jelas dan nyata mengatur bahwa pasien berhak untuk menolak tindakan medis. Kepada seluruh rakyat Indonesia, harap catat hak pasien yang dilindungi oleh undang-undang praktek kedokteran yang dilanggar oleh Perda DKI ini. Sungguh mengherankan, gubernur dan DPRD yang terdiri dari berbagai partai, semuanya kompak aklamasi menyetujui perda ini. Kok bisa kompak gitu ya Pak? Buat apa ada banyak partai kalau suaranya sama? Bagaimana rakyat mau percaya sama demokrasi di Indonesia? Mestinya waktu pilkada dulu mereka kampanye, nanti kalau saya terpilih jadi wakil Anda, saya akan bikin perda untuk mendenda Anda 50 juta supaya Anda jera. Ada yang mau milih nggak ya? Menjelang pilkada Desember nanti, rakyat pasti ingat siapa-siapa wakil mereka yang begitu cintanya pada rakyat, sehingga menerapkan denda 50 juta rupiah pada rakyat kecil dengan alasan supaya jera. Kesehatan bukan teror. Dari mana rumusnya alasan kesehatan dengan cara mendenda? Nggak ada satupun negara di dunia ini yang sekejam itu. Perda ini akan membuat orang makin takut masuk rumah sakit karena ada ancaman denda 50 juta. Kesehatan rakyat kok pakai ancaman? Dari mana logikanya? Ada sebagian orang yang mengkritik, kok kalau ke presiden kirimnya surat cinta, kok ke Pak Gubernur enggak? Baik Pak. Buat gubernur dan DPRD yang membuat perda ini, kami bukan bikin surat cinta, tapi kami kirim puisi cinta. Nggak nanggung-nanggung, bukan puisi karangan saya, juga bukan saya yang baca. Tapi puisi karangan pujangga besar kita yang sekaligus dia bacakan sendiri. Penyair burung merak yang elegan, Rendra. Karena kami makan akar, dan terigu menumpuk di gudangmu. Karena kami hidup berhimpitan dan ruangmu berlebihan, maka kita bukan sekutu. Karena kami kucel dan kamu gemerlapan, karena kami sumpek dan kamu mengunci pintu, maka kami mencurigaimu. Karena kami terlantar di jalan, dan kamu memiliki semua keteduhan. Karena kami kebanjiran, dan kamu berpesta di kapal pesiar, maka kami tidak menyukaimu. Karena kami dibungkam, dan kamu nerocos bicara. Karena kami diancam, dan kamu memaksakan kekuasaan, maka kami bilang tidak kepadamu. Karena kami tidak boleh memilih dan kamu bebas berencana. Karena kami cuma bersandal dan kamu bebas memakai senapan. Karena kami harus sopan dan kamu punya penjara, maka
tidak dan tidak kepadamu. Karena kami arus sekali dan kamu batu tanpa hati, maka air akan mengikis batu. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti.